Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajar Custom Paint. Oke, di kesempatan kali ini tentunya kita masih membahas di seputaran pengecatan airbrush. Nah, untuk kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu bagaimana proses pengekliran ataupun proses finishing agar hasilnya bisa maksimal. Sebenarnya untuk proses pengeklirannya sudah sering saya jelaskan, namun karena banyak sekali dari teman-teman yang bertanya ataupun yang gagal saat proses finishing, jadi di kesempatan kali ini akan saya ulas kembali agar teman-teman bisa lebih paham lagi bagaimana proses pengeklirannya supaya hasil pengeklirannya tidak gagal ataupun hasil pengeklirannya bisa maksimal. Oke, bagaimana proses pengekliran versi Fajar Custom Paint? Oke, langsung saja simak videonya. Oke, sebelum lanjut ke langkah-langkahnya, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya. Yang tujuannya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru. Karena di channel ini saya akan terus berbagi trik-trik dasar di seputaran pengecatan airbrush. Oke, berikut ini proses dan langkah-langkahnya. Untuk proses pengekliran kali ini saya menggunakan clear coat Nippon High Gloss, clear coat yang harganya sangat terjangkau. Kalau di tempat saya clear coat ini harganya sekitar 120 ribuan, dan ini untuk hardenernya. Dan untuk thinnernya sendiri saya menggunakan thinner spruce seperti ini. Untuk thinner saya menggunakan thinner yang jenis PU ya. Untuk proses pengekliran saya selalu menggunakan thinner PU. Untuk tanda-tanda thinner PU biasanya di kemasannya ada tulisannya. Dan untuk perbandingan clear coat Nippon HG ini yaitu untuk clearnya ini 4, kemudian untuk hardenernya 1, dan untuk thinnernya ini 3. Dan cara untuk mengukur perbandingannya teman-teman bisa memanfaatkan gelas plastik seperti ini untuk mengukurnya apabila teman-teman tidak memiliki gelas ukur. Nah, untuk caranya, untuk clearnya ini kita ukur 4 gelas apabila 1 gelas, kemudian hardenernya 1 gelas, dan untuk thinnernya ini 3 gelas. Oke, untuk yang selanjutnya tekanan angin. Untuk tekanan angin saya pakai di angka 40 PSI menggunakan spray gun Awarita nozzle 0,8. Oke, yang selanjutnya yaitu penyemprotan clearnya. Untuk penyemprotan clear di lapis yang pertama ini kita fokuskan pada motif atau grafisnya. Jadi untuk di lapis yang pertama ini kita semprotkan hingga merata ke semua media yang ada motif ataupun ada grafisnya. Jika sudah terasa cukup merata, kemudian kita diamkan terlebih dahulu 10 hingga 15 menitan. Setelah itu kita semprot pengekliran di lapis yang kedua. Setelah cukup merata, kemudian kita diamkan hingga kurang lebihnya 2 hari, dan ini hasil pengekliran setelah 2 hari. Setelah ini kita amplas menggunakan amplas ukuran 1000, kemudian lanjut di pengekliran di lapis yang terakhir ataupun clear coat finishing. Jadi pengekliran di lapis yang pertama dan yang kedua fungsinya yang pertama yaitu untuk meratakan motif ataupun meratakan grafisnya. Yang kedua yaitu untuk menghaluskan apabila terdapat bintik-bintik ataupun ngulit jeruk. Untuk pengekliran di lapis yang pertama dan yang kedua atau yang disebut dengan clear dasar, teman-teman juga bisa menggunakan clear NC supaya sedikit lebih hemat. Tetapi kalau saya pribadi saya jarang menggunakan clear NC ya. Jadi dari clear dasar hingga di finishingnya saya pakai clear PU semua. Dan perlu saya sampaikan kembali untuk pemakaian thinner, apabila teman-teman menggunakan bahan PU baik clear ataupun cat yang berbahan PU, untuk thinnernya wajib PU. Jadi semua yang berbahan PU untuk thinnernya wajib PU. Tetapi kalau teman-teman menggunakan cat ataupun clear NC yang berbahan NC, teman-teman thinnernya boleh bebas.
bisa menggunakan PU ataupun bisa menggunakan thinner NC. Dan apakah untuk clear PU tidak bisa diaplikasikan dengan thinner NC? Jawabannya tetap bisa, tetapi untuk hasil tentunya pasti berbeda. Yang pertama, biasanya untuk mengkilapnya tidak bisa mengkilap basah, kemudian kilapnya kilap kering. Selain itu juga untuk pengekliran biasanya rawan keriting ataupun rawan bintik-bintik dan sebagainya. Yang intinya berdasarkan pengalaman saya, pengekliran menggunakan thinner yang sembarangan atau thinner yang bukan PU hasilnya kurang maksimal atau kurang memuaskan serta sering gagal. Oke teman-teman, berikut ini adalah hasil dari proses pengekliran versi Fajar Custom Pen. Oke, cukup sekian dari saya, Fajar Custom Pen. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan like dan share, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you.